Tapi ini materinya udah kelihatan ya. Oke, sudah. Ya, oke. Mana tadi? Oh ya. Oke. Berarti saya balik dari awal. Oke, dari awal. Oke, terakhir kita nyampe di materi convert itu adalah untuk pembagian manajerialnya, manajer operasional, pemasaran, dan keuangan. Dan di convert ini harus kuat karena kan RACE, R-nya reach, kemudian A-nya action, C-nya convert, E-nya engage. Kalau di reach dan action dan engage-nya tidak terlalu kuat, misal, walaupun pada kenyataannya harus kuat, itu yang terdampak hanya proses, nggak terlalu fatal. Jadi kalau seandainya kerugian, hanya kerugian waktu, itu aja. Tapi kalau convertnya kurang kuat, karena ini hubungannya sangat erat dengan keuangan, nanti dampak kerugiannya itu di keuangan. Nah, itu kan bahaya kalau kerugiannya di keuangan. Saya pernah punya pengalaman karena convertnya, karena memang dimulainya dari usaha rumahan, sehingga convertnya zaman dulu gitu loh, mana bisa kita dapat informasi seperti ini kan. Jadi harus berdasarkan pengalaman karena memang tidak ada pengalaman sama sekali dan convertnya memang kurang kuat yang saya rasakan di perusahaan itu di awal-awal. 2 tahun kita lemah di convert, akhirnya tahun ketiga baru kita sadar bahwa kita itu sudah salah menghitung harga pokok produksi. Menghitung pembagian antara fee yang untuk diberikan ke operasional, ke pemasaran, ke keuangan itu salah hitung. 2 tahun proses berjalan loh. Makanya ownernya itu ngerasanya ini produksi udah banyak. Waktu itu kalau 2 tahun berjalan itu produksi udah sekitar 5.000. Kok untungnya nggak terlalu berasa? Artinya perkembangan apa? Tempat produksi itu nggak bisa dikembangkan kemana-mana ya, segitu-segitu aja. Nah setelah convertnya dibenerin baru langsung bisa beranjaknya cepet sampai di tahun kelima itu dari yang 5.000, tahun kedua 5.000 piece kapasitas produksi per bulan, tahun kelima bisa 100.000, tahun ke-7 bisa 150.000. Nah, makanya sayang kenapa banyak pengusaha yang barusan jalan sebentar nggak sampai 5 tahun udah tutup. Mereka tanpa mereka sadari convertnya ini nggak dikuatin, sehingga mereka salah hitung, akhirnya rugi. Lah kalau keuangannya nggak kuat, nggak ada yang ngebackingin. Nah, ya udah gulung tikar kan akhirnya. Gitu. Jadi convertnya memang harus benar-benar kuat. Nah, terakhir kemarin kita udah bahas bagaimana caranya memasukkan fee untuk operasional, pemasaran, dan keuangan ke HPP kan? Kemarin kayaknya belum Bu untuk yang fee operasional. Kemarin tuh yang itu dah Bu, yang sama ngitung HPP yang itu tuh bahan habis pakai juga itu. Oh ya sudah berarti. Yang saya udah kirimin belum yang ini file ini? Belum ya? Sampun. Oh sampun kan? Kita ulas lagi deh. Yang file saya kirim ke Mbak Tina ini kemarin itu saya menghitungnya terhadap produksi on-loop desain kedua. Gitu. Yang sebelah kiri kalau misalnya produksinya kita buat minim sekali, dimulai dari 1 lusin, sedangkan yang kanan kalau produksinya kita bisa bikin agak maksimal, dimulai dari 5 lusin. Nah nanti dengan menentukan forecast ini, forecast itu rencana produksi minimal 3 bulan ke depan, karena kalau terlalu cepat itu nanti kesusahan untuk proses produksinya. Kalau terlalu lama, jika brandingnya masih belum terlalu kuat, itu nanti kalah modelnya, kalah dengan yang
merek-merek fashion yang brandingnya sudah kuat. Jadi yang paling ideal kalau menurut saya forecast itu ya 3 bulan ini. Nggak bisa lebih dipendekin lagi, susah. Karena dengan forecast ini kan akhirnya ketahuan nih total produksinya berapa. Bulan pertama berapa, bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa. Sehingga dari pihak pengusahanya sendiri udah bisa menentukan saya kira-kira butuh pembiayaan itu berapa, menyiapkan biaya berapa. Nah, itu dari sini. Nah, ini kita kupas yang kapasitas kecil dulu ya. Yang kapasitas kecil, kita mulai dari bulan pertama 12, bulan kedua naik 1,5 lusin, bulan ketiga 3 lusin lebih dikit lah. Nah, itu untuk yang fee management, CEO, kreatif, dan finance, ini yang marketingnya nggak saya ikutin, nanti diikutin waktu masuk ke marketing. Itu kita hanya bisa maksimal memasukkan 1 juta. Gitu. Karena kalau lebih dari 1 juta, kita masukkan sesuai dengan, apa namanya itu, yang untuk, apa sih istilahnya itu, upah minimum itu. Nah, itu nanti totalnya bisa tinggi banget yang ini. Nggak bisa 121, itu bisa 200 sekian. Bayangin aja, ini masih untuk fee management nih. Masa ininya sudah 200 lebih gitu kan. Ini fee mitra produksi sudah saya masukkan di sini. Ini sudah saya revisi kemarin, yang kita masukin bukan harga untuk gamis, tapi harga produksi untuk ini ya, untuk tunik. Apa namanya? Untuk tunik ya. Tunik. Nah, itu ketemu 121. Nah, fixed cost-nya kurang lebih internetnya per piece-nya per bulan, per 3 bulan habisnya cuma segini deh. Karena untuk kapasitas sedikit gitu ya. Nah, tapi bandingkan kalau kapasitasnya kita banyakin. Walaupun nggak banyak-banyak banget gitu ya. Ini puasa ini hanya untuk pertimbangan. Jadi nanti Mbak Tina bisa mempertimbangkan salat istihara, mau pakai yang kapasitas minim dulu atau langsung yang dikuatkan. Gitu. Jadi ini puasanya saya bikin 5 lusin, lebarannya 1,5-nya berarti 90, hajinya 135, hampir 10 lusinan. Nah, itu kalau Mbak Tina perhatikan, total fee manajemennya itu bisa turun dibanding yang kapasitas kecil tadi. Yang kecil 121, yang besarnya ini 119. Itu pun fee untuk CEO, kreatif, dan finance itu saya masukin 5 juta. Sudah bukan 1 juta lagi. Sudah ngikutin melebihi UMR. Nah, artinya untuk mengambil pertimbangan Mbak Tina bisa gini, Onlook bisa begini. Oh iya, untuk 3 bulan ke depan, kalau Mbak Tina mau ambil yang kapasitas kecil, berarti pertimbangan yang harus diambil untuk 3 bulan ke depan, Mbak Tina nggak boleh nambah orang untuk ngurusin kreatif, untuk ngurusin keuangan, atau untuk ngurusin produksi, semua harus dikerjakan sendirian oleh Mbak Tina. Karena masih kecil ya produksinya. Yes. Kecuali mitra produksi, boleh. Ya. Gitu. Nah, fee kreatif ini Mbak Tina daripada bikin model yang besar, ya kan, itu kan memakan waktu banget, jahitnya bikin waktu, nanti kalau salah ngoreksi juga bikin waktu juga, gitu kan. Fee kreatif itu nanti urusannya di kekuatan polanya Mbak Tina. Lebih baik Mbak Tina bikin dengan ukuran doll. Itu kan lebih cepat jahitnya. Nah, itu Bu, saya juga. Ini kan saya kan kemarin beli manekin yang kecil itu loh Bu. Yang skala 1:2. Nggih, kalau doll kan terlalu kecil, saya juga kesulitan. Nggih, kayak gitu boleh. aja. Pakai yang kecil supaya Mbak Tina bisa
reka-reka polanya. Kalau salah kan nggak eman gitu loh, buang-buang Iya, lainnya. betul. Nah, ini harus Mbak Terus Tina sendiri. untuk fee itu kemarin itu Bu, apa itu? Apa itu kalau apa itu ya? Kalau di marketplace itu loh, apa itu namanya? Fee apa itu? Di Sponsor. marketingnya nanti ikut ke bagian marketing. Ini masih manajemennya. Oh, Karena, kenapa saya masukin bagian marketing? Karena Mbak Tina ke depannya kan mau pakai reseller dan dropship. Dan itu orang luar, bukan masuk manajemen dalam. Nah, itu sama Mbak Tina bisa dimasukkan ke biaya untuk marketing. Oh, berarti nggak termasuk totalan fee CEO, fee finance. Finance berarti buat apa, Bu? Keuangan, nanti kalau besar, siapa yang ngurusin pajak? Siapa yang ngurusin kalau ada tagihan pembelanjaan? Kalau untuk Finance. Berarti itu bayar orang untuk ngurus finance gitu ya, fee finance. untuk iya. ngurusin pembukuan, siapa yang mau laporan ke Mbak Tina? Kemarin belanja habis sekian, bulan ini masuknya sekian, jadi kita untung sekian. Pakai itu aplikasi Bu sekarang, Bu. Nggak bisa. Tetap aplikasi itu untuk memudahkan. Bayangin kalau Mbak Tina kapasitasnya 150.000 piece loh. Apakah ngurusin. percaya dengan, walaupun itu aplikasi ya, tapi itu sifatnya itu untuk memudahkan orang itu bergerak. Misal nih ya, saya sendiri untuk ngedesain, saya pakai bantuan aplikasi. Tapi kalau saya sendiri nggak ngerti ilmunya desain, ilmunya memadukan warna, bagusnya warna ini pakai ini atau ini kombinasinya, nanti hiasannya pakai itu aplikasi kan nggak bisa mikirin itu-itunya. Nah, aplikasi itu sifatnya hanya membantu meningkatkan waktu kita dalam bekerja. Gitu. Tapi itu berarti termasuk fee finance itu mungkin saya nge-hire orang untuk packing. Apa gitu itu? Beda. Bukan, finance itu keuangan. Untuk laporan keuangan. Nyatat itu berarti apa itu totalan berarti untuk reseller habis berapa gitu. Iya, bayar penjahit habis berapa. Kemudian beli kain habis berapa. Nah itu nanti. Finance ini juga laporan gini. Kalau perhitungan, jadi nanti pihak kreatif itu di manajerialnya itu harus laporan setiap kali mengeluarkan. Jadi kayak gini Mbak Tina, ketika Mbak Tina masih sendiri, begitu Mbak Tina sudah jadi baju prototipenya, Mbak Tina kan udah tahu nih HPP-nya berapa. Karena finance-nya masih dipegang Mbak Tina akan tahu, oh ini kalau untuk dijual harganya ketinggian, berarti saya harus ngurangi di sini, Nah, itu kalau kapasitas produksi udah gede, nggak mungkin dong Mbak Tina sendiri yang mikir. Gitu. Jadi tugasnya bagian kreatif ini, manajer kreatif ini, setiap kali mengeluarkan desain baru, itu harus di kertas rencana kerjanya itu harus diberikan ke produksi, ada kopinya, harus diberikan kopi 1 ke produksi, kopi 2 ke CEO, kopi 3 ke finance, kopi 4 ke marketing. Nah, tapi dengan note yang beda-beda. Kalau untuk CEO note-nya harus jangkep, tapi tergantung CEO-nya ya. Kadang-kadang kalau udah gede nggak mau direpotin, biasanya diserahkan ke finance. Nah, kalau finance itu harus detail. HPP-nya habis berapa totalnya. Nah, tugasnya manajer finance ini, ketika dia melihat perhitungan HPP-nya, ternyata lebih besar dari yang sudah ditetapkan sama Mbak Tina. Nah, dia harus warning, dia harus laporan. Bu, ini desain ini ketinggian nih. Jadi nanti harga bandrolnya nggak bisa masuk. Nah, itu nanti. Nah, bagian yang begitu-begitu itu loh. Nggak bisa. Kalau jumlah kapasitasnya udah gede, dipegang sendiri nggak bisa. Harus ada istilahnya tuh data analis kalau sekarang itu. Karena banyak produk nanti yang dibikin kan gitu. Ini kan cuma satu, gampang ngurusin. Nah, kalau sudah 150.000 piece itu
Masa desainnya cuma satu? Nggih. Itu pengalaman saya terakhir ketika kapasitas 150.000 piece itu, 1 bulan itu bisa mengeluarkan minimal baju anak aja itu 60 desain. Minimal itu. Nggih. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ada miss di sini, miss perhitungan, ya kan? Ternyata yang miss perhitungan harusnya kita kira untung, ternyata rugi, nggak usah banyak-banyak deh, 10.000 gitu. Gitu ya. Ternyata itu adalah model yang disenangi sama konsumennya kita. Otomatis di repeat ya. Repeat sampai 10.000 aja. Nah kan, 10.000 kali 10.000 berapa sayang? Aduh ngeri. Nggih. Nah Berarti itu gunanya. kalau kita bikin desain, itu kita sudah menentukan HPP-nya kira-kira segini loh untuk per desain gitu kan, Yes, Berarti betul. kalau kita sudah bikin misalkan prototipe ternyata rendanya kok jadinya mahal, terus bahan penolongnya banyak, berarti kita ubah desain juga berarti, menyesuaikan Bisa HPP rubah juga. desain atau ngurubah Mengurangi ini. kualitas. Bukan ngurangi kualitas, ngerubah bahan penolong. Jadi ngerubah ininya. Misalnya rendanya, yang tadinya rendanya apa namanya, harganya mahal, cari yang harganya lebih murah. Nggih. Dicarikan pengganti yang tidak merubah desain. Nggih. Nanti dengan berjalannya seringnya Mbak Tina ngedesain sambil menghitung HPP, itu akan feel-nya udah akan dapat. Ya, kalau dengan kita gambar pakai aja ini nanti, wah ini kemahalan ini. Kemahalan ya benar. Itu nanti langsung gimana ya supaya masuk HPP ini gitu. Otomatis bisa. Dengan banyaknya pengalaman nanti. Jadi seperti itu. Ini untuk fee manajerial ya. Nah, balik lagi ke bahan baku. Bahan baku juga gitu. Bahan baku kalau kita produksinya masih sedikit, ya kan, otomatis kita nggak bisa dong beli yang roll-rollan, harus beli yang harga ecer. Jadi harga kainnya mahal. Tapi ketika kita produksinya banyak, artinya kita bisa beli kain harga roll-rollan, bahkan kalau misalnya kapasitasnya udah besar banget, kita order untuk pesen kain langsung ke pabrik kain, itu bisa-bisa harganya selisihnya separuh dari harga pasar. Dan enaknya kalau langsung ke pabrik kainnya itu akan memberikan keringanan pembayaran minimal biasanya 3 bulan. Maksimal 3 bulan, 1-3 bulan. Kalau produksinya besar, bayangkan kan kalau dikasih batas 3 bulan, artinya selama barang itu belum nyampe ke marketing, kita nggak kebebanan apa-apa kan. Begitu barang ke marketing, kejual baru kita bisa bayar kan. Jadi lebih untuk sisi pengusahanya sendiri jadi lebih dimudahkan. Selisihnya jauh loh. Antara 61-nya 61.000 yang jumlah di atas 5 lusin 52.000. Padahal ini belum pesen kain. Itu dari bahan baku. Kalau dari bahan penolong saya nggak terlalu kasih banyak perubahan karena kalau untuk jumlahnya belum ribuan itu nggak terlalu ngefek sih di bahan penolong. Nah, kemudian ini total harga bandrol. Dengan yang jumlahnya sedikit, ini kita batasi kan, kita kemarin sudah kesepakatan kalau tunik harganya 250 kan? Nah, ini ketemu harga 247. Dengan fee marketing, nah fee marketing kurang lebih sama kan, kalau untuk produksi itu kita manajemennya kita kasih 1 jutaan. Nah kalau di sini marketing totalnya fee-nya jadi, nah ini 1.026.000. Ini fee tim marketing. Jadi ini sebetulnya kalau ketika ini masih diurusi Mbak Tina, fee marketing, fee CEO, fee finance, sama fee kreatif, ya larinya ke income-nya Mbak Tina personal. Karena kan dipegang sendiri. Yang ngurusinya masih dipegang sendiri. Nah, fee marketingnya untuk ke reseller atau dropshipper dibatasi maksimal 25.000. Itu pun
nanti resellernya dapatnya sama. Jadi nggak beda jauh, 1.425.000. Nah, ini nanti yang 400, ini sudah saya sisihkan untuk iklan nih. Ada 855 untuk iklan dan lain-lain, untuk endorse mungkin. Ini bisa dilarikan ke ini loh. Jadi kita beli baju, jadi kayak seakan-akan kita beli baju ke produksi, harga produksi untuk diberikan ke endorse. Jadi bukan, kalau untuk endorse-nya gratis, tapi kalau untuk pengusahanya tetap harus dihitung. Nggih. Tuh. Nah, ini ketemu 247 bandrol marketing. Jadi total HPP-nya 189. Nah, ini nanti yang jadi batasannya finance. Jadi kalau bikin tunik ternyata bandrolnya ketemu 150, lanjut gitu. Ternyata bandrolnya 195, stop dulu, diperiksa apa yang harus disesuaikan nih. Gitu. Mungkin kainnya kepanjangan, mungkin tambah untuk lengannya kelebaran, jadi bisa disesuaikan. Nah, ini tetap sama nih, 247. Saya beda dikit nih ya, yang jumlah produksi sedikit dengan yang di atas 5 lusin. Tapi untuk resellernya udah beda jauh. Untuk tim marketingnya udah 5 jutaan, untuk resellernya sudah 7 jutaan. Untuk iklan bisa 7 juta. Nah, ketika pada posisi ini Mbak Tina ada kelebihan 3 bulan ke depan untuk biaya iklan 7 juta, kan udah bisa bikin ini gathering untuk resellernya. 285 itu apa, Bu? Total kapasitas, jadi 60 tambah 90 tambah 135. Total kapasitas 3 bulan ke depan. 3 bulan. Ya, per 3 bulan. Jadi ini kan nanti bisa, karena itulah forecast itu per 3 bulan. Jadi dengan 3 bulan itu setelah mendekati 3 bulan, ya kan, marketing itu akan bisa diamati juga setelah mendekati 3 bulan, Mbak Tina, pengamatan nih. Untuk model mana yang repeat ordernya banyak, makanya tiap desain itu harus ada kode spesialnya yang hanya dipunyai oleh desain itu. Jadi ketika pihak marketing laporan, Bu, yang kode sekian, ternyata penjualannya paling tinggi bulan ini. Jadi tinggal dicari aja kan ke arsipnya rencana kerja. Ini yang model mana nih? Nah, itu bisa di repeat order dengan kain yang berbeda. Itu triknya untuk menghemat ide juga sih. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nih, harga bandrolnya nih sama. Nanti dipelajari lagi ya. Oke. Link videonya juga sudah ada di sini. Oke, lanjut. Yang berat itu tinggal eksekusinya. Bukan. Tinggal menguatkan niat. Iya, marketingnya yang di all shop-nya itu yang saya masih belum fokus di menguatkan situ. Niat. Menguatkan niat. Nah, dengan menghitung forecast ini, artinya Mbak Tina bisa, kalau meeting dengan calon resellernya, gitu ya, dengan calon resellernya, itu Mbak Tina bisa memberikan, nanti ini bisa boleh dijabarkan nih, keuntungan untuk reseller 3 bulan pertama mulai dari 1 juta sampai 7 juta. Nah, bisa diikutkan seperti itu. Toh nantinya calon resellernya akan diajak meeting juga kan sama Mbak Tina. Nah, nanti perhitungan 1 juta itu dapatnya dari mana, perhitungan 7 juta itu dapatnya dari mana. Kalau Nah, itu pembelian bisa bisa pembelian dipresentasikan. Mbak Tina bisa bilang gini, saya sebulan pertama ini target yang saya produksi itu sekitar 50 barang. Jadi nanti keuntungannya reseller bisa sekian. Gitu. Kalau yang nanti 2 atau 3 bulan ke depan produksinya akan saya tingkatkan. Jadi reseller itu
dengar jumlah produksinya dia akan makin giat. Tapi kalau Mbak Tina nggak ngasih mau produksi berapa, dia ngeblank. Aku kira-kira dapat keuntungan berapa ya gitu. Berarti ini untuk seller itu kan yang produksi 57 itu sudah diambilkan dari harga penjualan. Gitu dah, Bu. Iya. Ini totalnya kan sudah masuk ke sini. Total HPP 189, fee marketing 25.000 kali 57 ketemunya 1.400.000. Gitu. Syukur-syukur kalau resellernya ini kan kita hitung terhadap 3 bulan ya. Ternyata alhamdulillah Mbak Tina ketemu reseller yang bisa menghabiskan 57 ini 1 bulan. Berarti untuk seller itu 25.000 dikali 57. Yes. Ya. 25.000 fee marketing dikali total jumlah produksi forecast selama 3 bulan. Ya kayaknya sih cuma 25.000 ya. Tapi kalau kapasitasnya Mbak Tina udah 5.000 atau 1.000, udah 25 juta sendiri sayang. Nah, kalau di pengalaman saya di satu brand itu ketika produksinya sudah mulai membesar, ya kan? Nah, ini kan ada fee ini untuk tim. Nah, ini saya tulis ini, fee brand untuk fee tim marketing. Nah, ini tim nih. Nah, akhirnya marketing tadi kan sudah, Bu, yang di atas tadi. Belum masuk. Ini. Yang atas tadi itu ini? Ada marketing. Mana nggak ada? Finance itu. Finance keuangan. Finance itu bukan marketing ya? Bukan. Finance keuangan. Keuangan aja. Pembukuan. Berarti Akuntan. karyawan finance gitu ya? Ya. Kalau marketing untuk penjualan. Gitu. Nah, ini fee untuk tim marketing ini itu bisa diberikan Mbak Tina hanya atau brandnya Onlook hanya pegang seorang marketing atau reseller yang tadinya awalnya hanya reseller, hanya pegang reseller yang dia manajemennya kuat dan keuangannya kuat. Memang punya modal besar. Jadi contoh ini ya dari pengalaman merek yang terdahulu itu yang digandeng itu adalah pemilik sekolah. Otomatis yang dia keuangannya kuat. Kemudian ada pengusaha batu bara. Kemudian ada ini istrinya pejabat. Nah, itu kan keuangannya kuat. Jadi memang Mbak Tina akan apa ya? Kalau saya yang belajar dengan proses itu kayak disaring gitu resellernya akan ketemu. Terus reseller itu akan macam-macam pertamanya itu. Ada yang cuma semua kelihatannya seorang ibu rumah tangga, tapi dengan berjalannya proses kehidupannya mereka kan juga berproses. Nah nanti reseller yang keuangannya nggak kuat, manajemennya lemah, dia akan tergeser dengan sendirinya. Udah deh aku jadi dropship aja gitu. Dan ini dengan jumlah kapasitas yang besar, yang 150.000 piece per bulan, itu cuma dipegang tim marketing 17 loh. Nggak lebih. Tapi satu tim marketing itu dia pegang agennya ratusan. Jadi Mbak Tina nggak pusing mikirin orang banyak. Yang diajak jalan-jalan siapa? Yang diajak gathering siapa? Ya cuma tim marketingnya ini, resellernya enggak, dropshipnya enggak. Gitu. Sehingga kan akhirnya, misalnya mereka ada yang berangkatnya dari dropship, kan itu di posting. Mbak Tina follow ini enggak? Atta Halilintar? Enggak. Oh, coba di follow. Karena itu Mbak Tina bisa belajar proses ini tim marketing. Saya follow Atta Halilintar karena bukan karena
gaya hidupnya ya. Dia kan brand ambasadornya beberapa produk. Nah, Oke. contoh itu kemarin itu di akunnya Atta Halilintar itu dia diundang oleh pengusaha di luar kota untuk produk kecantikan, namanya Bening atau apa gitu loh. Mm-mm. Nah, dan itu diposting kan di Instastory-nya, di reel-nya public figure ini. Oke. Hal itulah yang membuat dorongan untuk para dropshipper kepingin juga jadi masuk ke reseller. Wah, kalau reseller ternyata enak ya, dapat fasilitasnya, bisa ketemu artis, bisa ini, bisa jalan-jalan. Nah, jadi akhirnya jadi motivasi. Makanya harus dibedakan antara dropship sama seller. Kalau dropship nggak usah keluar modal, kalau reseller harus berani keluar modal. Itu aja bedanya. Nah, untuk membedakan perlakuan antara yang reseller dengan yang dropship itu kepastian barang. Kalau reseller ini bisa pesen, aku mau barang yang jenis ini, boleh dia pesen karena dia punya modal kan. Dengan dia membayar uang muka atau DP itu kan otomatis Mbak Tina punya modal untuk produksi. Kalau dropship nggak bisa pesen ini, nggak bisa pesen model. Sehingga dengan dibuat sistem seperti itu, dropship ini dia akan bekerja sama sendiri dengan reseller. Jadi nggak memusingkan Mbak Tina nantinya. Aku beli modelmu yang ini hanya karena dia nggak punya model itu loh. Jadi banyak trik-trik marketing nanti dengan berjalannya waktu. Iya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi? Enggak, sudah jelas. Oke, nanti diperhati ini lagi ya. Oke. Kita sudah masuk stock forecast, kemudian quality control. Jadi quality control ini benar-benar nanti begitu barang itu sudah, kan dari action. Begitu barang itu sudah diproduksi, mau masuk ke marketing, ya kan, itu harus lewat quality control. Jadi kalau memang belum lolos quality control, jangan dimasukin ke proses marketingnya. Iya. Bahaya, makanya kalau untuk mitra produksi, karena memang sebetulnya itu namanya juga mitra ya, hubungan kerjasamanya juga harus saling percaya. Jadi yang dibayarkan oleh Mbak Tina itu adalah yang sudah lolos QC-nya Mbak Tina. Jadi bisa jadi bikin perjanjiannya dengan mitra produksi gini. Barang kita terima dulu maksimal berapa hari gitu, nanti dikabarin. Tapi ya jangan lama-lama, misal dikasih batas 3 hari. Lewat dari 3 hari berarti itu tanggung jawabnya brand Onlook, bukan mitra produksi. Jadi misal nih, begitu datang diproses, ternyata yang dari 12 piece itu yang lolos QC, quality control, cuma 10. Maka yang dibayarkan oleh brand Onlook ke mitra produksi ya cuma 10. Yang 2-nya nanti perjanjian mau di-courting atau mau direvisi. Gitu. Tergantung Mbak Tina nanti sama mitra produksinya. Oke. Sampai di sini sampai ini. Saya masukin salin. Nah, ini juga ini yang ngurusin payroll itu juga nanti ini apa namanya finance, pusing loh ngurusin payroll, belum kalau misalnya ada pegawainya utang.
Biarkan itu finance yang bekerja kalau kapasitasnya udah gede. Jadi yang paling penting sebetulnya itu quality control, kemudian stock forecast, stok 3 bulan ke depan itu forecast ya. Kemudian dan di jalur distribusinya. Itu jalur distribusinya itu yaitu tadi yang saya bilang Mbak Tina, nggak usah pegang tim marketing banyak-banyak. Gitu. Belasan aja cukup, nanti biarkan mereka yang punya agen yang banyak. Oke, sekarang ini lebih detail ke manajemen keuangan. Nah, ada forecast, ada input dan output, ada profit dan aset, dan ada evaluasi. Jadi, kalau untuk forecast tadi kita udah bahas ya. Yeah. Kalau untuk forecast udah kita bahas, kemudian input dan output. Nah, ini yang saya bilang harus orang finance, orang manajemen keuangan yang ngebahas. Input itu yang Mbak Tina terima dari marketing. Output itu yang Mbak Tina keluarkan mentok sampai HPP. Nah, ke selisih antara input dan output itu nanti sama oleh CEO-nya bisa dikelola sebagai profit dan aset. Gitu. Jadi aset itu sekarang itu kan lagi musim ini, saya besok ada kunjungan industri dari bareng dengan Universitas Adibuana. Jadi kalau saya lihat rundown-nya itu kita berkunjung ke yang namanya ini kain motley. Nah ya, Instagram saya kok hilang. Instagram. Tunggu, Instagramnya mana? Ah, ini. Jadi kain motley ini dia sebetulnya tempat produksi di mana dia, ini kita membahas berhubungan dengan profit dan aset tadi ya Mbak Tina ya. Jadi kain motley ini dia ada di Singaraja. Dia tempat produksi baju. Terus nggak ada. Atau motleynya, ini. Oh, pribadi. Kok pribadi yang di sini? Yang di sana kok bukan? Motley. Ini nggak ada. Kain motley. T-nya double. Pakai I. Ada. Ini berarti. Ada sih ini. Tar, saya ambilkan di sini dulu. Tunggu. Mana ya? Cari. Kain motley. Kain motley. Saya cari di Google aja. Nah, ini. Kain motley. Oke. Jadi dia produksi baju-baju dengan kain-kain seperti ini. Terus karena dia kainnya itu pakai pewarnaannya bahan alam dan dia memanfaatkan UKM dengan bekerja sama dengan warga sekitar untuk proses produksinya, sehingga dia ketika dia profitnya sudah besar, ya kan, dia
mengembangkan dengan membeli aset. Asetnya dia, kalau saya mengamati sekilas ya masih dari internet nih, Bunga, belum pengamatan langsung. Dia belikan aset berupa tanah yang luas di pinggir laut karena posisinya di Bali, jadi bagus banget. Dengan suasana hutan yang masih banyak pohon-pohonan karena dia butuh daunnya mungkin untuk bisa dibuat ekoprint atau dibuat pewarna alam. Nah, dia butuh bahan alamnya itu. Nah, aset ini nggak dipakai untuk bangunan aja, tapi dia kerjasama dengan pariwisata untuk kunjungan gitu, untuk kunjungan ke tempatnya dia. Nah, itu kan akhirnya asetnya bisa menghasilkan income kan. Ya. Jadi aset itu ada yang menghasilkan income, ada yang malah mengurangi profit. Contoh nih ya, berapa banyak sih yang kemarin itu lagi booming di internet yang first travel segala macam, begitu dia income-nya banyak, dia malah beli asetnya itu Ferrari, Ya, rumah apa mewah, Kalau wisata. rumah masih naik, Bu. Tapi kan butuh biaya. Iya, perawatan ya. Budgetnya berapa? Apakah rumah mewah, mobil mewah, perjalanan wisata bisa menghasilkan income? Kecuali kalau rumah kos ya, Bu ya. Nah, itu. Kecuali rumah kos loh ya. Kecuali bikin apartemen loh ya. Kecuali beli apartemen loh ya. Nah, jadi aset ini kalau menurut saya kenapa salah satu brand ini dia masih kuat brandnya, karena asetnya itu menghasilkan income untuk dia. Iya. Jadi contoh dia beli brand ini beli rumah besar, dipakai untuk studio foto, ya, sehingga beberapa belas tim marketingnya mereka kalau mau foto nggak usah ke studio lain, tinggal sewa tempat di aset yang dibeli ini. Oh iya. Jadi dia dapat uang juga, nggak hanya ngasih uang ke tim marketingnya, tapi dapat income juga dari tim marketingnya. Nah, ini harus pintar-pintar nih ngatur profit ke aset. Nah, kalau ini nanti saran saya baca bukunya Robert Kiyosaki, ada 3 seri tentang caranya ngatur keuangan. Untuk detailnya di situ ya. Sama evaluasi. Jadi evaluasi ini harus dengan semua tim. Terkecuali tim marketing jangan pernah diajak meeting bareng sama tim manajerial inti. Bahaya. Nggak akan ketemu. Karena yang tim manajerial inti itu akan berpikir gimana caranya menghemat HPP, ya kan? Sedangkan tim marketing akan berpikir apa caranya mereka dapat barang bagus yang disenangi sama konsumennya, nggak peduli HPP-nya berapa, jadi nggak akan ketemu. Jadi kalau mau bikin program reward jalan-jalan gitu, pisahkan antara marketing sama produksi. Nah, ini butuh evaluasi. Minimal kalau untuk Mbak Tina sendiri ketika produksi masih kecil itu bisa sebulan sekali, ya kan? Kalau sudah besar itu harus seminggu sekali malahan. Evaluasi untuk masalah keuangan dan produksi. Iya. Berarti gini Bu ya, kalau dihitung gitu 1 bulan kita profit bersih berapa, terus baru dibagi-bagi untuk reward, untuk fee, untuk Yes. Jadi Mbak Tina di catatan keuangannya harus ada catatan input outputnya berapa. Nanti ketemu profit. Dari profit itu sama Mbak Tina baru dibagi-bagi untuk manajerial itu seberapa. Kalau ada sisa baru dipikirkan aset, tapi aset yang menghasilkan. Contoh kalau masih dalam bentuk kecil ya, asetnya bisa berupa beli kamera. Dan kameranya bisa untuk foto. Berarti nggak usah sewa fotografi. Berarti saya selaku owner pun sebenarnya profit itu nggak terus keuntungan bersih terus tak ambil semua gitu ya Bu ya, tetap dibagi-bagi untuk kebutuhan pengembangan bisnis juga. Jadi
Kalau misalkan saya betul. gitu ya gaji diri saya sendiri sebagai CEO tadi ya Bu, sudah ada persentase Ya. itu berapa persen gitu. Makanya Jadi enggak. sudah diselipkan di situ. Nanti Oh, keuntungannya di sini Mbak Tina udah bebas. mm-mm. Kenapa? Karena gajinya Mbak Tina udah masuk HPP. Berarti bukan terus bersih semua itu berarti hak saya ngoten nggih, tapi ya Iya, nanti dibagi-bagi untuk reward-reward itu tadi. nanti brandnya nggak berkembang. Makanya banyak banyak Heeh, banyak brand baru bermunculan nggak sampai setahun udah hilang. udah hilang karena kurang greget Karena juga tadi nggak detail dia, itunya. RACE-nya itu nggak detail. Mm-mm. Nggih, Gitu. nggih. Nah, sampai di sini ini ada tugas follow 20 akun termasuk akun-akun yang menurut Mbak Tina itu dia jadi brand ambassador. Hmm. Jadi Bunda Korla, bukan karena untuk lucu-lucuan, tapi untuk gimana sih dia trik marketingnya. Perusahaan apa aja sih yang pakai Bunda Korla untuk jadi endorse? Nah, itu Apa penting enggak itu. follow yang sesuai dengan Nggak harus. kepribadiannya Onlook Nggak yang harus. islami ngoten mboten. Nggak harus. Nggak harus. Kan kalau untuk tujuan syiar ya, kalau untuk tujuan syiar ya, Mm-mm. kalau untuk tujuan syiar gimana caranya orang yang tidak berpakaian muslim itu dia jadi tertarik sama baju muslim. Mm-mm. Nah, kalau kita tidak keluar dari lingkup Islamia, ya kita akan terkotak, nggak akan bisa out of box Mm-mm. gitu. Jadi sama ini tell part of your story. Kenapa sih Mbak Tina bikin Onlook gitu? Bisa. Alasannya apa gitu. Kalau saya tuh yang suka saya bagi-bagikan story-nya itu di Instagram saya itu, kenapa sih saya bikin batik supaya bisa kerja di mana-mana, bisa jalan-jalan. Jadi jalan-jalannya yang saya pamerkan. Jadi itu kan akhirnya jadi brand. Nah, gitu. Follow ini 20 lokal organisasi ya. Follow 10 akun baru. Cari yang ambasadornya brand tertentu. Nah, share lokal tip. Jadi share tips-tips untuk merawat baju muslim atau memadu padankan baju muslim gitu. Yeah. Kemudian 15 extra menit untuk interaksi. Nah, bisa bisa live gitu. Live nggak harus kelihatan wajah kok kalau live itu. Saya pernah live dengan hanya memperlihatkan pemandangan waktu saya lagi traveling. Nah, ketika ada orang tertarik gabung dengan live saya, otomatis gini, kalau orang itu followernya lebih banyak dari pihak saya, misal nih followernya dia 5.000, saya cuma 500. Nah, yang kemungkinan bisa ngelihat live saya adalah 5.500. Nah, itu keuntungannya live itu. Sehingga apa ya, orang jadi kepo, apa ya Onlook ini ya, apa ya, akhirnya searching di Instagram, akhirnya follow Instagram begitu. Post about new product, tapi jangan detail ya, jangan desainnya, mungkin dari warna kainnya aja dulu. Gitu. Sama mulai follow 20 populer lokal. Jadi yang lokalan Jawa Timur, orang yang populer siapa? Bisa Gubernur Jawa Timur, sama wakilnya, sama Arumi Baacin. Nah, itu bisa kayak gitu. Nah, ada tips lagi, semoga bisa selesai dalam 1 menit. Itu 32. Jadi, Mbak Tina, ini akan segera berakhir nih. Mbak Tina komen dan like di 30 akun. Oke.